selamat datang kembali di channelnya Gamajo. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini kami mempunyai satu pekerjaan memperbaiki alarm VSWR. Apa itu VSWR? VSWR bisa diartikan sebagai perbandingan tegangan gelombang maksimum dengan gelombang minimum yang merupakan parameter juga sebagai penentu matching antara antena dan transmitter. Jadi, semakin tinggi nilai VSWR berarti performance dari antena tersebut semakin tidak baik dan gelombang yang terinterferensi semakin besar. Jadi di sini kami akan memperbaiki saluran penghantar tegangan gelombang tersebut dari mulai RRU menuju antena. Dan di sini kami mempersiapkan alat-alat yaitu sebuah combiner sebagai penghubung antara frekuensi 3G dan 4G. Kenapa memakai combiner? Karena antena yang dipakai kali ini menggunakan tipe antena tubular yang dimana hanya terdapat 6 port input saja, sedangkan port yang keluar dari RRU 3G dan 4G ada 12. Dan ini adalah kabel jumper untuk koneksi ke antena nanti. Jangan lupa juga support channel saya dengan cara like videonya, subscribe channelnya, dan aktifkan lonceng notifikasi karena subscribe itu gratis. Selanjutnya kami akan cek terlebih dahulu nilai VSWR yang tinggi berada di sektor berapa dan di RRU yang mana. Setelah dicek ternyata nilai VSWR yang tertinggi itu berada di sektor 2 DCS 4G dan sektor 3 DCS 4G juga. Jadi nilai VSWR nya itu ada toleransi yaitu sekitar 1 sampai 1,3 dB, itu masih batas normal. Di atas 1,3 itu harus secepatnya kita perbaiki. Oke, kita lanjut ke pekerjaannya. Teman-teman ikutin aja terus videonya. Di sini kita akan cari tahu permasalahannya di mana dan apa masalahnya, bagaimana cara memperbaikinya. Jadi ikutin aja terus. Ini dia kabel jumper yang menuju ke combiner. Ini untuk sektor 3 DCS 4G. Ini dia combiner sektor 3 nya. Ini juga combinernya juga, dan yang masalah kayaknya sepertinya yang ini. Ini sektor 2 DCS LTE. Dan ini combiner yang sektor 2. Kita akan kupas dulu waterproof dari konektor pada combinernya yang menuju ke arah antena. Fungsi waterproof ini untuk mencegah adanya air masuk ke dalam kabel jumper atau combiner yang bisa membuat nilai VSWR itu tinggi.
Jadi kita akan kupas dulu agar memudahkan kita untuk perbaikan nanti. Oke, ini dia konektor yang telah kita kupas waterproofnya. Ini jumper yang menuju ke arah antena. Dan di sini ini combiner yang untuk sektor 3. Jadi ini jalur kabel untuk sektor 3. Di sini saya melihat adanya genangan air di dalam konektor ini. Sepertinya ini adalah masalah kenapa nilai PSWR-nya menjadi tinggi. Jadi kita akan bongkar dulu konektornya. Kita akan keringkan kabel dan konektornya ini. Mudah-mudahan saja nilai PSWR-nya akan turun setelah dikeringkan dan diperbaiki konektor jumpernya. Benar saja, airnya cukup banyak yang keluar seperti selang air, tapi konektornya masih keadaan bagus, jadi masih bisa terpakai. Hanya inner dari jumpernya ini agak hitam, paling nanti kita akan potong dulu untuk dibuat kembali konektornya. Airnya cukup banyak ya teman-teman, ini masalahnya ternyata. Oke, kita tunggu sampai airnya turun terus sampai habis. Kita akan keringkan. Oke, di sini sudah mulai kering, berhenti ya airnya dari dalam kabel. Jadi kita akan buat saja lagi konektornya. Untuk ukuran pembuatan konektor ini berbeda-beda menurut tipe konektornya atau merek konektornya. Jadi beda merek konektor itu pembuatannya berbeda-beda. Jadi kita harus ikutin menurut merek dari konektornya. Membuat konektor ini harus hati-hati dan juga harus kuat agar nilai PSWR-nya masih dalam toleransi. Sekarang kita kencangkan dulu bagian belakang dari konektornya. Ini harus kencang. Di inner dari kabel
jumpernya ini harus lurus agar bisa masuk di inner konektornya. Kita akan luruskan dulu. Lalu kita kencangkan lagi. Oke, selesai untuk sektor 3. Kita lanjut membongkar untuk yang sektor 2. Agar cepat, kita percepat saja videonya. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin mengomentari saya dalam pekerjaan ini, silakan masukannya dan kritiknya agar bisa membangun saya di channel ini dan di pekerjaan saya ini agar lebih baik, karena di sini saya juga masih banyak belajar dan hanya sekedar berbagi informasi. Jadi mohon maaf jika banyak kekurangan. Oke, selesai pengepasan, dan problemnya juga sama. Di dalam kabel jumper ini terdapat air. Konektornya juga sama, masih bisa digunakan, hanya saja ada air dan kita akan keringkan juga. Oke, kita buat kembali. Dan ini sudah posisi dalam posisi kering kabelnya. Di sini setelah saya membuat konektor, ternyata masih tinggi nilai VSWR-nya, dan paling saya akan mengganti combinernya ini dengan yang baru. Nanti
Saya akan cek kembali. Kita akan cek kembali nanti setelah kita ganti combiner apakah masih tinggi nilai PSWR nya ataukah bisa clear. Jadi kita akan percepat saja videonya. Jadi nilai PSWR nya itu turun dan normal, masih dalam batas toleransi. Kita akan merapikan, kita akan bungkus combiner atau konektor semua konektor ini dengan waterproof agar air hujan nanti tidak masuk ke dalam jalur kabel lagi yang bisa membuat nilai PSWR nya tinggi kembali. Jadi kita akan tutup rapi dari mulai antena, konektor di combiner dan di RRU nya. Oke, selesai sudah kerjaan saya kali ini. Saya semua sudah rapi, sudah dan nilai PSWR nya juga sudah turun, sudah normal kembali. Semua PSWR nya sudah ada dalam batas toleransi yang akan membuat performance dari sinyalnya juga akan baik kembali, maksimal kembali. Sekian dulu video saya kali ini, semoga memberi manfaat yang bisa diterima. Maaf jika banyak kekurangan, semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus bantu channel saya agar bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi dan membuat channel ini terus berkembang. Sehat selalu, terima kasih, sampai ketemu di next video.